Oke sobat, Mimin lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih. Yuk, gas! Bab 2136 sampai bab 2140. Tidak mungkin. Seru pria itu. Dia berasal dari ras kuno dan ahli dalam keterampilan medis yang ajaib. Ada apa? Semua orang menjadi semakin bingung. Dia jelas-jelas sudah mati sekarang, tapi sekarang dia bernapas, tubuhnya pulih dengan sendirinya. Pria itu melihatnya dengan terkejut, ekspresinya seperti baru saja melihat hantu. Tidak mungkin, yang lain juga terkejut. Bukankah itu berarti dia tidak mati sama sekali? Mendengar berita itu, semua orang menangis kegirangan. Hebat, sungguh hebat, pria itu terus berteriak. Ada yang salah. Ada yang salah. Ini terlalu menakutkan. Dia tidak hanya pulih, dia juga pulih seperti burung phoenix dari Nirwana. Dia tampaknya lebih kuat dan lebih menakutkan. Semua orang melihat. Dengan hati-hati merasa, aura di tubuh Ye Junlin memang semakin menakutkan. Apakah ada hal seperti itu? Jika Anda tidak mati, apakah Anda masih bisa pulih? Lebih kuat lagi, siapa yang bisa saya minta untuk menjelaskan hal ini? Apa yang terjadi? Semua orang mendapat informasi yang baik. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Semua orang bingung tentang hal ini. Teknik terlarang itu sebabnya dia menggunakan teknik terlarang. Iya, saya mendengar bahwa salah satu teknik terlarang Tuan dapat menyebabkan kematian. Ini digunakan ketika Anda berada di ambang momen paling berbahaya. Tapi sepertinya bahwa ini faktanya. Teknik terlarang bukanlah tentang mati bersama, ini hanya menguji apakah Anda memiliki tekad untuk benar-benar mati bersama dengan orang lain. Kebanyakan orang tidak berani mencobanya dengan mudah, lagi pula, mereka tidak memiliki keberanian, tapi begitu kamu mencobanya, itu bukan mati bersama, dan teknik terlarang nirwana dan kelahiran kembali. Pria itu melirik ke arah Ye Junlin, sekarang tampaknya benar-benar seperti ini. Hebat, hebat sekali dia masih hidup. Lucifer tidak kematian, tidak ada yang mengharapkannya. Tapi Ye Junlin belum mati, dan tidak ada yang menduganya. Di depan loteng pavilion Tianji di Tian's Mansion, beberapa jenderal besar sebenarnya sedang berlutut. Tuan, Anda sudah mengetahui sejak lama kalau Ye Junlin masih hidup kan? Tanya mereka, itu benar. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Para jenderal besar itu sangat bingung. Suara marah datang dari loteng pavilion Tianji. Apakah saya perlu menjelaskan kepada Anda apa yang kami lakukan? Jangan berani, para junior hanya bingung. Ekspresi beberapa jenderal besar berubah langsung. Tidak peduli apa yang diinginkan orang-orang ini, bahkan panglima tertinggi pun tidak bisa campur tangan, apalagi mereka. Senior, baru saja datang kabar bahwa Ye Junlin benar-benar mati, laboratorium para dewa. Segera, semua orang menyampaikan berita itu ke pavilion Tianji. Kami sudah mengetahuinya, ini adalah takdirnya. Biarkan dia pergi, kami hanya berharap Daxia dapat memiliki lebih banyak orang seperti ini. Juga, apakah kamu juga melihat laboratorium dewa kali ini? Mengerikan, lebih baik. Lagi, bersiap. Anda terlalu jauh tertinggal, kami tidak ingin menghapus terlalu banyak puntung. Para jenderal besar ketakutan, saya mengerti. Setelah para jenderal besar pergi, suara beberapa lelaki tua bergema di loteng pavilion Tianji. Seni terlarang itu muncul kembali. Apakah dia akan mati? Itu sulit, di laboratorium para dewa. Kekuatan ras kuno sering aktif, apa yang membuat mereka berperilaku seperti ini? Tanya Kaisar Badut. Ya, aku juga menemukan bahwa semua orang tua yang kukenal sebelumnya telah mengudara, itu tidak mudah, sulit untuk mengetahui berita tentang orang-orang ini, mereka semua bungkam, mereka tidak akan mengungkapkannya sama sekali. Pria berjas itu menghela nafas, jadi kita harus cepat-cepat ambil kesempatan ini, dan kendalikan semua yang ada di tangan kita. Kaisar Badut terdiam. Apa yang dikatakan orang di depanku terkait dengan rencana masa depan laboratorium dewa?
Inilah rahasia sebenarnya. Rahasia inilah yang akan dilakukan laboratorium dewa. Ayo, aku akan memberimu tugas. Segera lakukan. Pria berjas itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memberikan tugas kepada Kaisar Badut. Kaisar Badut segera pergi setelah menerima misi. Segera setelah itu, berita lain datang dari laboratorium. Lucifer diselamatkan, dokter mengambil tindakan. Lucifer diselamatkan dengan paksa, pria berjas itu tersenyum. Jika dia mengambil tindakan, tidak ada yang tidak bisa dia selamatkan. Oke, aku mulai mengerjakan rencanaku. Pria berjas itu tidak lagi memperhatikan hal-hal lain. Saya tidak tahu apa rencana laboratorium dewa di masa depan. Secara keseluruhan, cukup gila. Apakah aku masih hidup? Ye Junlin terbangun tidak lama kemudian. Tidak hanya itu, ia menemukan bahwa fisiknya telah berubah dan menguat kembali, dan kekuatannya juga meningkat. Salah itu adalah teknik terlarang. Dia segera memikirkan teknik terlarang untuk mati bersama. Sebenarnya itu bukan hal yang sama, ini hanya untuk Anda gunakan pada saat krisis. Lebih tepatnya, ini adalah teknik tabu yang tidak dapat dilanggar atau ditetapkan. Ternyata seni terlarang ini mempunyai rahasia tersembunyi. Tentu saja Ye Junlin sangat bersemangat untuk hidup. Aku masih hidup, bahkan aku tidak menyangka, haha. Ye Junlin tertawa terbahak-bahak sejenak, seolah semuanya sudah jelas. Saat ini, ia menyadari betapa ia tidak tega meninggalkan ibu, anak, istri dan orang lain. Dan saudara-saudara itu, ada seseorang di luar. Ye Junlin memperhatikan ada seseorang di luar. Saat dia membuka pintu, dia dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Pasalnya, ada ratusan orang yang berlutut di luar ruangan. Apa yang sedang terjadi di sini? Ye Junlin tercengang. Apa yang kamu? Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku sudah menunggu di sini, Tuan, untuk bangun. Kata semua orang serempak, tunggu aku bangun, jadi kamulah yang menyelamatkanku. Tanya Ye Junlin, tidak. Kami hanya mencoba yang terbaik, yang utama adalah Anda. Tuan, tepatnya, ini ada hubungannya dengan penggunaan teknik terlarang Anda. Kata seseorang di bawah. Ye Junlin kaget. Dia bahkan mengetahui seni terlarang. Mungkinkah masalah yang guru katakan tentang penggunaan teknik terlarang akan datang? Siapa kamu? Ye Junlin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi orang-orang ini bukanlah musuh. Kalau tidak, dia tidak akan hidup. Kelompok orang ini tidak akan tinggal di sini, Pak. Mari kita tanya dulu. Dari mana asal tanda hitam di tubuh Anda? Ratusan orang yang berlutut mengangkat kepala dan menatap Ye Junlin dengan rasa ingin tahu dan gugup. Ye Junlin menjawab, Tuanku memberikannya kepadaku. Tapi kemudian Ye Junlin merasa ada yang tidak beres dan mengubah topik. Tidak, harus dikatakan bahwa aku hanya menganggapnya sebagai tuanku. Dia tidak pernah mengakuinya dan tidak seperti aku. Panggil dia. Boom! Tapi mendengar jawaban Ye Junlin, semua orang berlutut di tanah dan bersujud. Membungkuk pertama, menyembah langit dan bumi. Membungkuk kedua, menyembah Tuhan. Membungkuk ketiga, menyembah Tuan. Semua orang melakukan kowtow 3 kali di tanah. Ye Junlin mengerti bahwa kowtow kedua adalah untuk tuannya. Apakah ini semua ada hubungannya dengan guru? Ini adalah. Tapi dia berkata bahwa dia hanya memanggilnya Tuan, dan dia tidak mengakuinya. Tidak, Tuan. Dia bisa menyampaikan perintah ilahi kepada Anda dan memberi Anda teknik terlarang. Anda adalah muridnya, Anda adalah satu-satunya. Dia tidak pernah menyita seorang murid, ya. Anda adalah penerusnya. Token ini saja sudah cukup. Kami semua mengenalimu, yang lain juga mengenalimu. Semua orang berkata dengan kebingungan. Ye Junlin juga yakin orang-orang ini datang karena tuannya. Pelajari lebih lanjut tentang identitas mereka. Kekuatan kuno dari seluruh dunia. Berapa umur yang ingin Anda katakan? Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Beberapa di antaranya sangat kuno, bahkan sebanding dengan klan Baolong di Daxia. Sudah terlalu lama ada.
Tapi itu sudah ada sejak Tian's Mansion didirikan. Bahkan ketika Tian's Mansion didirikan, dia adalah adik laki-laki mereka. Ngomong-ngomong, setelah mengatakan semua itu, siapa tuanku? Ini adalah pertanyaan penasaran Ye Junlin. Alasan mengapa kekuatan dan ras kuno ini begitu gila adalah tuanku. Semua yang saya miliki diberikan oleh tuan saya. Dia misterius sekali, masih menjadi misteri sampai saat ini. Terutama ketika dia melihat ras dan kekuatan kuno berlari ke arahnya seperti orang gila, Ye Junlin menjadi semakin penasaran. Jelas orang-orang ini mengetahui identitas tuannya. Tuan, Anda tidak tahu. Semua orang memandang Ye Junlin dengan heran. Guru tidak pernah memberitahuku identitasnya, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Kata Ye Junlin, semua orang saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, itu benar, menurut karakternya, salah jika memberitahumu. Tuan, sebenarnya kami tidak tahu banyak tentang dia, barang-barangnya bukanlah sesuatu yang kita manusia bisa mengetahuinya, dan kita tidak berani mengetahuinya. Dia adalah pria yang aneh di zaman kita. Dia adalah keberadaan seperti dewa, kita semua di sini kurang lebih mendapat manfaat darinya, ya, jika bukan karena dia. Keluarga kita pasti sudah lama sekali hancur, dia adalah dewa pencipta klan kita. Sama bagi kami, selama bertahun-tahun, kami ingin bertemu dengannya lagi. Dia adalah kepercayaan seumur hidup klan kami memujanya. Ye Junlin benar-benar meremehkan kegilaan kelompok orang ini. Ketika masternya disebutkan, sekelompok orang ini menjadi gila. Kuncinya adalah mereka sepertinya memuja guru sebagai dewa. Saya tidak tahu apa yang guru lakukan. Apa yang membuat ras kuno ini begitu gila? Sulit dibayangkan, eksistensi seperti apa yang dimiliki guru di zaman mereka. Berapa levelnya di era Anda sendiri? Namun, setelah lama bertanya, saya tidak mendapatkan informasi penting apapun. Karena guru juga sangat misterius di mata orang-orang ini, bahkan bisa dikatakan beliau lewat dalam sekejap tanpa meninggalkan banyak hal atau kesan. Tapi masing-masing dari mereka sangat penting bagi ras kuno ini dan mempengaruhi klan mereka. Tuan, tahukah Anda, kami benar-benar ingin memanggilnya Tuan, tetapi kami tidak memiliki kualifikasi, begini saja. Selama dia ingin menerima budak dan berteriak, orang-orang tua di dunia ini bisa bertarung berbulan-bulan, atau bahkan sebulan, bertahun-tahun. Yang mau jadi budaknya, antri, di mana harus antre. Kita hanya bisa memanggilnya Tuhan, tidak ada Tuhan di dunia ini, tapi dia adalah Tuhan bagi kita. Ye Junlin merasa terkejut lagi, gila. Semua orang gila, seberapa kuatkah manusia yang disebut dewa oleh ras kuno ini? Sebenarnya kami tidak seharusnya memanggil Anda Tuan. Anda adalah pewaris Tuhan, tapi kami berani memanggil Anda Tuan. Adapun situasi spesifik orang itu, Anda harus menggalinya sedikit demi sedikit. Saya kira dia tidak menjelaskannya padamu. Kurasa aku tidak ingin kamu tahu terlalu banyak dan terlibat terlalu banyak. Arti dari orang-orang ini sangat sederhana. Mereka juga mengetahui beberapa hal tentang Tuan mereka, tetapi mereka tidak dapat memberitahu mereka dan harus bergantung pada Ye Junlin untuk menggalinya sendiri. Tapi satu hal adalah mereka akan sepenuhnya mematuhi semua perintah Ye Junlin mulai sekarang. Selama sesuatu terjadi pada Ye Junlin, mereka akan segera datang membantu. Perintah ilahi keluar, suku-suku kuno dari segala penjuru menyerah. Ini hal yang baik untuk Ye Junlin. Hari ini saya juga mengetahui puncak gunung es tentang situasi guru yang sebenarnya. Akhirnya, Dewa Jahat Awan Api menemukan Ye Junlin. Tolong yakinlah bahwa Nyonya Zhou telah diselamatkan oleh saya dan sangat aman. Saya dapat membawa Anda menemuinya sekarang. Kata Huoyong Saisen, kamu berasal dari garis keturunan yang sama denganku. Sepertinya kamu juga memiliki hubungan keluarga dengan tuannya. Kamu sengaja melepaskan aku hari itu karena kamu menemukan tokennya, kan? Ye Junlin telah memikirkan segalanya. Dewa Jahat Awan Api mengangguk, itu benar. Kalau begitu ceritakan tentang hubunganmu dengan guru. Aku juga ingin tahu rahasiamu.
Ye Junlin bertanya, sebenarnya, Ye Junlin ingin tahu mengapa Dewa Jahat Awan Api ingin membentuk organisasi Matahari Hitam. Mengapa menargetkan dunia seni bela diri Daxia? Ada juga beberapa kata yang membuat Richard mempercayainya tanpa syarat. Kenapa demikian? Kenapa tiba-tiba menghilang bahkan di zamannya? Semuanya adalah misteri, sebenarnya Pak. Tidak. Saya tidak punya hak untuk memanggilnya, penampakan, dia adalah Tuhan. Tuhan memiliki rahmat untuk menciptakan saya kembali. Pada dasarnya, seperti orang di luar, dia adalah Tuhan pencipta kita, dia adalah orang yang memberi kita kehidupan. Dewa Jahat Awan Api menjadi sangat bersemangat ketika dia menyebut Tuan Ye Junlin. Rasa hormat, kekaguman dan rasa syukur seperti itu terukir di tulang saya. Ye Junlin tidak menyela dan mendengarkan dengan cermat. Sebenarnya, saya berasal dari klan Baolong. Ye Junlin terkejut dengan kata-kata Dewa Jahat Huoyun. Ini, dia sebenarnya berasal dari klan Baolong. Sungguh mengejutkan, Dewa Jahat Awan Api sebenarnya berasal dari klan Baolong. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terkejut ketika beritanya tersebar. Teruslah bicara, Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata setelah menstabilkan emosinya. Klan Baolong dan Istana Tians lebih ketat dari yang kamu kira. Ada terlalu banyak aturan untuk melestarikan warisan darah murni. Mereka tidak akan pernah mengizinkan anggotanya menikah dengan orang asing. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ibuku adalah orang asing. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang biasa di dunia sekuler. Mereka bertemu dan jatuh cinta dengan ayahku dan kemudian mereka memilikiku. Namun menurut aturan ketat Tians Mansion dan klan Baolong, orang tuaku harus mati. Selain itu, garis keturunan ayahku hanya figur marginal, dan tidak ada seorang pun sama sekali hak untuk berbicara. Orang tuaku hanya bisa mati. Mereka menghancurkan segalanya tentangku, dan mereka bahkan ingin mendapatkan singkirkan aku. Seni bela diriku dilumpuhkan, dan semua otot serta pembuluh darah di tubuhku patah. Di saat aku paling putus asa, Tuhan muncul, menyelamatkan hidupku, dan memberiku bimbingan. Ini yang Anda tahu, Tuan. Tidak menghancurkan atau membangun, dan mengejar kekuatan dan kecepatan tertinggi. Inilah sebabnya Dewa Jahat Awan Api persis sama dengan Kungfu Ye Junlin, dan menirunya untuk menjebaknya. Mereka memang berasal dari asal yang sama. Sejak saat itu, saya bersumpah untuk membuat mereka membayar harganya. Biarkan mereka tahu bahwa mereka salah. Jadi saya memulai era Dewa Jahat saya, dan saya memiliki 13 Dewa Jahat di bawah komando saya. Saya ingin menjadi cukup kuat untuk mengancam mereka, cukup kuat untuk membuat mereka takut. Ekspresi Dewa Jahat Awan Api berubah. Tetapi pada akhirnya, aku menemukan bahwa kekuatan kecilku tidak ada artinya di depan mereka. Di era para Dewa Jahat, orang-orang tidak mau melihatmu. Aku telah melakukan begitu banyak hal, dan aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya orang-orang lihat apa yang saya miliki. Kekuatannya tidak dapat menahan jari orang lain. Ye Junlin bertanya, jadi ini alasan mengapa kamu menghilang? Iya, benar, saya pikir saya bisa melawan mereka. Tetapi saya tidak melakukannya. Aku tidak menyangka kalau aku sekecil semut di depan mereka. Jadi aku segera menghilang dan meninggalkan Daxia. Tetapi Tians Mansion dan klan Baolong selalu menjadi musuhku, dan aku tidak akan menyerah. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba menemukan cara untuk membuat diri saya lebih kuat, cukup kuat untuk melawan mereka. Ye Junlin memandangnya dengan acuh tak acuh. Jadi, Anda mendirikan organisasi Matahari Hitam, menargetkan dunia seni bela diri Daxia, dan menjebak saya untuk menyebabkan masalah sipil perselisihan, semua untuk balas dendam. Dewa Jahat Awan Api tampak bersalah. Ya, mereka terlalu kuat. Saya hanya bisa bersatu dengan orang lain untuk menggunakan konspirasi untuk menyerang. Apakah itu juga alasan mengapa Anda dan Richard dan yang lainnya bekerja sama? Dewa Jahat Awan Api mengangguk. Ya, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya hanya bisa mengandalkan Richard Delay untuk mewujudkan impian saya. Karena Tians Mansion adalah musuh saya,
Richard tidak meragukan kerjasama saya dengannya. Selama periode ini, aku memang banyak membantu Richard, termasuk mengawasi Tian's Mansion. Apa yang mereka lakukan, ini mungkin sulit bagi orang lain, tapi mudah bagiku karena aku mengenal mereka. Inilah sebabnya Dewa Jahat Awan Api bisa mengawasi Tian's Mansion ketika Richard sedang mengangkut batu matahari di Daxia. Pada dasarnya, Ye Junlin memahami rahasia Dewa Jahat Huoyun. Ini sebenarnya sangat sederhana. Dewa Jahat Awan Api hanya ingin balas dendam. Memang pantas bagimu untuk membalas dendam, tapi salah jika kamu menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika bukan karena identitas khususku, kamu tetap tidak akan berhenti, kata Ye Junlin. Dewa Jahat Awan Api mendengarkan dengan patuh. Mulai sekarang, aku tidak akan menghentikanmu untuk membalas dendam, tapi jika kamu menyakiti orang yang tidak bersalah dan melakukan hal-hal yang mengancam Daxia, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Kata Ye Junlin. Dewa Jahat Awan Api mengangguk. Jika dia hanya mengandalkan kebaikan orang itu, dia akan rela mati bahkan jika Ye Junlin memintanya. Ngomong-ngomong, di mana ini? Ye Junlin bertanya setelah berbicara dengan Dewa Jahat Huoyun. Tuan, kami masih di Kerajaan Bintang, kami belum pergi. Jawab Dewa Jahat Awan Api. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Tampaknya semua orang sekarang menganggap Xingguo sebagai basis mereka. Perkelahian dan masalah ada di sini. Ini juga sungguh menakjubkan. Setelah Ye Junlin masih hidup kali ini, dia berencana untuk kembali menemui ibu anak tersebut dan mereka. Adapun Li Ziran, Ye Junlin sekarang tahu di mana dia berada. Organisasi Alkitab, menurut Ming Xiesen dan lainnya, Li Ziran aman sekarang. Setelah melihat ibunya dan Junjun, Ye Junlin akan pergi dan membawa Li Ziran kembali. Di bawah kepemimpinan Dewa Jahat Awan Api, Ye Junlin bertemu ibunya. Ayo Bu, kita temui Junjun. Tidak ada yang merindukan putri mereka. Ye Junlin sangat memikirkannya, namun menurut situasi saat ini, Junjun sebenarnya yang paling aman di Tian's Mansion. Dengan sekelompok leluhur yang melindunginya, dia memiliki kehidupan yang bebas dari rasa khawatir. Dan dengan bakatnya, di bawah bimbingan para leluhur tersebut, diperkirakan Junjun akan mampu berdiri sendiri saat ia keluar dari gunung. Inilah kenapa Ye Junlin tidak pernah mengganggu Junjun. Namun setelah mengalami kematian kali ini, dia sangat merindukannya. Anda harus melihat Junjun, tapi di mana Tian's Mansion? Bagaimana Ye Junlin bisa melihat Junjun? Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi Dewa Jahat Awan Api ada di sini. Dia dulunya berasal dari klan Baolong di Tian's Mansion. Bahkan angka-angka marginal, tapi aku pasti tahu di mana. Rumah Tian's, institusi seni bela diri kuno terkuat di Daxia. Tidak hanya letak kekuatan tempur tertinggi Daxia, tetapi juga merupakan lokasi dari banyak rahasia Daxia. Itu juga merupakan tempat yang sangat misterius. Sebanding dengan area 51 kerajaan elang perang dan markas besar laboratorium Dewa, Del. Tempat-tempat ini menyembunyikan rahasia mengejutkan kerajaan elang perang. Ini mungkin mempengaruhi seluruh dunia, tetapi dunia hanya mengetahui bahwa tempat ini ada, tetapi tidak mengetahui di mana letaknya. Hal yang sama berlaku untuk Tian's Mansion dan klan Baolong. Ada kekuatan lain di negara lain yang telah mencari selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah menemukannya. Sekarang Ye Junlin datang ke Tian's Mansion, dia terkejut. Sebuah kota yang penuh dengan teknologi modern muncul di hadapannya. Dalam kesannya, Tian's Mansion seharusnya adalah sebuah rumah kuno. Ada bangunan kuno di mana-mana, tapi semua yang ada di depannya menumbangkan imajinasi Ye Junlin. Tian's Mansion berlokasi dalam gaya modern, tidak pernah dibayangkan. Tampaknya Tian's Mansion tidak sepenuhnya terpisah dari dunia modern, juga tidak tersembunyi dan terisolasi dari dunia. Mereka selalu memperhatikan perubahan di Daxia. Saya khawatir yang kuat di dalamnya juga merupakan kombinasi seni bela diri kuno dan teknologi modern.
Bahkan bisa dikatakan teknologi modern tercanggih Daxia juga ada di tangan mereka. Merekalah yang mengendalikan kekuatan tempur terkuat, selalu memegang kendali, baik di masa lalu, sekarang, atau bahkan masa depan. Dewa jahat Huoyun melihat keanehan Ye Junlin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, Anda telah melihatnya. Inilah kekuatan Tian's Mansion." Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka berdiri di depan pintu Tian's Mansion. Ye Junlin menginjak tanah. Ye Junlin datang berkunjung, bersambung.